Beberapa jam lalu, Sun Baenim sedang berlutut di sebuah lorong, sambil mengerang kesakitan. Sialan, ini sakit banget. Sun Baenim melihat handphonenya, di layar handphonenya terlihat uang, sebesar 5 juta won yang baru saja masuk ke rekeningnya, berpikir bahwa uang ini sangat banyak, dan dia juga mengingat saat dia dihajar habis-habisan oleh Hyun Sung. Setelah menghajar Sun Baenim habis-habisan, sampai Sun Baenim terkapar di lantai arena, Hyun Sung berkata, sekarang kamu itu anjingku, besok kamu akan terpilih mendapatkan beasiswa, setia, dan lakukan tugasmu dengan baik, maka aku akan memberikanmu lebih banyak hadiah, sebaiknya kamu jangan pernah mengkhianatiku, kalau sampai kamu mengkhianatiku, maka detik itu juga aku akan membuatmu menyesal. Aku akan menghancurkanmu sampai berkeping-keping. Setelah mengingat apa yang dikatakan Hyun Sung, Sun Baenim menanyakan dirinya sendiri, apakah dia melakukan hal yang benar atau tidak, akan tetapi uang tetaplah uang. Sambil meludah dan meyakinkan dirinya, Sun Baenim berkata, jadi apa, di mana lagi orang sepertiku bisa mendapatkan uang sebanyak ini, setidaknya ini lebih baik, daripada terjebak dengan Golden Circle. Setelah meyakinkan dirinya, Sun Baenim langsung menelepon anak kelas 3 untuk bertemu. Kembali ke waktu sekarang Sun Baenim menghajar anak kelas 3 sampai terkapar, dengan badan gemetar. Dasar anak kelas 3 sialan, kamu pikir aku selama ini mengikuti kemauan kalian, karena aku tidak bisa berkelahi, aku selama ini menahan diri, karena si monster Shin Yang Min, tanpa dia kalian itu bukan apa-apa, kata Sun Baenim sambil melihat anak kelas 3 itu dengan dingin. Sun Baenim berbalik, melihat anak kelas 3 lainnya sambil berkata dengan dingin, apakah masih ada yang masih mau berpikir berbeda? Anak kelas 3 lainnya, yang melihat Sun Baenim menghajar teman mereka sampai seperti itu pun ketakutan, sampai tidak berani melihat wajah Sun Baenim. Melihat tidak ada reaksi dari anak kelas 3 lainnya, Sun Baenim berkata, oke, aku anggap kita semua sekarang sudah setuju. Setelah berkata itu Sun Baenim berbalik, dan memegang kepala anak kelas 3 yang dihajarnya tadi dan berkata, ingat ini di dalam otakmu, aku tidak mengerti hal yang rumit, aku juga tidak tahu cara membuli, jadi mulai sekarang aku akan melayani Kim Hyun Sung seperti dia itu Tuhan, dan sekarang kamu juga harus mengikuti semua perintah yang dia berikan. Sambil mengangkat tangannya, Sun Baenim pun menghajar wajah anak kelas 3 itu, sambil berkata, kalau dia bilang tunjukkan pipimu, maka kamu harus siap untuk ditampar, kalau ada orang yang ingin melawan Hyun Sung di sekolah Cheonil, maka kita harus menghabisinya. Kamu sebaiknya jangan berpikir untuk menyerangnya, karena kalau kamu sampai berpikir seperti itu, maka aku akan menghancurkan semua tulang di tubuhmu sampai kamu mati. Dan juga rumor tentang Kim Hyun Sung, yang memberikan beasiswa kepada siapapun yang baik padanya itu benar, jadi ayo kita dukung Kim Hyun Sung dengan semangat, kata Sun Baenim sambil berjalan meninggalkan tempat itu, dengan diikuti anak kelas 3 lainnya. Keesokan harinya di sekolah, Park Jinwo sedang berjalan dengan teman-temannya. Teman Park Jinwo berkata, melayani Hyun Sung seperti dia itu Tuhan. Dia hanya dikalahkan sekali dan langsung menjadi anjing setianya Hyun Sung, sungguh menyedihkan, tambah Park Jinwo. Dasar bodoh, mana mungkin dia kasih orang uang, hanya karena mereka mengikuti perintahnya, kata teman Park Jinwo. Saat berjalan, Park Jinwo penasaran dengan keramaian di depan papan pengumuman, ada apa dengan keramaian ini? Saat Park Jinwo berjalan ke papan pengumuman, dia langsung terkejut dengan isi pengumuman itu berisikan, nama-nama orang yang baru saja menerima beasiswa, dan orang yang mendapat beasiswa kali ini, adalah Sun Baenim dan Cho Jae-jin. Melihat itu, Park Jinwo langsung sadar, bahwa semua yang dibilang Sun Baenim semalam benar, dia pun penasaran, bagaimana atau apa hubungan Kim Hyun Sung dengan Myung Jin Construction, tapi orang yang membuat Park Jinwo lebih penasaran adalah Cho Jae-jin, bagaimana bisa dia mendapatkan beasiswa, apa yang sudah dilakukan oleh cyberbully itu. Adegan berganti ke Park Jinwo, yang sedang menanyakan Cho Jae-jin, bagaimana dia bisa mendapatkan beasiswa itu. Cho Jae-jin berkata dengan santai, aku hanya melakukan apa yang disuruh Hyun Sung. Itulah kenapa aku mendapatkan beasiswa. Kamu juga seharusnya hati-hati, kamu tahu maksudku kan, jangan berakhir seperti Shin Yang Min, yang mencoba melawan Hyun Sung. Mendengar itu, Park Jinwo langsung merasa takut, dan kalau sampai sekolah Cheonil menjadi kerajaan Hyun Sung,
sebagai orang yang pernah berkonflik dengan Hyun Sung, bagaimana dia bisa pergi ke sekolah. Tak lama kemudian, Kim Hyun Sung datang dengan Kim Si-woo di sampingnya. Melihat kedatangan Kim Hyun Sung, para siswa pun membukakan jalan untuknya. Dan sejak itu situasinya berubah, tidak ada lagi yang berani melawan Kim Hyun Sung di sekolah Cheonil. Adegan berganti dengan sebuah mobil memecah jakan raya. Jung Chan-soo sedang mengendarai mobilnya, sambil berbicara dengan seseorang dari telepon. Si brengsek Kim Hyun Sung, sudah mengobrak-abrik seluruh sekolah, seluruh orang di sekolah hormat padanya, kata Jung Chan-soo dengan jengkel. Ini mungkin karena kamu tidak mengerjakan tugasmu dengan baik kan? Kata pria dari telepon. Kita minta maaf untuk itu, kata Jung Chan-soo. Beraninya kamu bilang maaf, segampang itu setelah meminta bayaran yang lebih. Aku mempercayakan kalian tugas ini karena aku dengar Golden Circle itu bagus. Apa kamu tahu anakku sekarang mengalami kesulitan? Melihatnya kesulitan saja, membuatku sakit. Kalau kamu tetap dengan hasil yang tidak memuaskan seperti ini, maka aku akan memberitahukan Golden Line, bahwa Golden Circle tidaklah seperti dulu lagi, kata pria dari telepon dengan jengkel. Santai, kita sangat siap kali ini. Dan akan menyelesaikannya bagaimanapun caranya, kami akan menyelesaikannya sebelum November, dan dia pasti akan membuat surat pengeluaran diri, kata Jung Chan-soo. Baiklah, ku mempercayaimu sekarang, kata pria itu dan langsung mematikan teleponnya. Jess, situasinya sangat buruk, ini bahkan bukanlah tugas yang besar, kamu mengerti kan Taejon, kata Jung Chan-soo. Kenapa kamu menanyakan sesuatu yang sudah sangat jelas? Jangan lupa janjimu, kata Taejon. Pria itu adalah Choi Taejon, seorang hitman dari Golden Circle berumur 17 tahun. Setelah berkata Choi Taejon pun langsung keluar dari mobil, dan berjalan menjauh. Melihat Choi Taejon yang berjalan menjauh, Jung Chan-soo tidak mempercayai, bahwa dia harus menggunakan seorang hitman dari Golden Circle, hanya untuk mengatasi seorang Kim Hyun Sung, apalagi di tempat terpencil seperti ini. Adegan berganti di ruangan kepala sekolah Oh Daewan. Namamu Taejon kan? Kami tidak menerima siswa pindahan di waktu seperti ini. Tapi karena ini adalah permintaan dari Kepala Dinas Seoul, jadi tolong kamu ingat itu. Mengenai itu bisakah saya bertanya, apa hubunganmu dengan Kepala Dinas Seoul, kata Kepala Sekolah Oh Daewan yang sedikit curiga. Dia itu teman ayahku, jawab Taejon dengan singkat. Mendengar itu, membuat kecurigaan Kepala Sekolah Oh Daewan meningkat, dengan sedikit melirik, Kepala Sekolah Oh Daewan berpikir, bahwa tidak mungkin hanya teman, dan sampai memaksa, dan untuk mengirim sampai memaksa seorang siswa seperti itu ilegal, dan kenapa harus dipindahkan ke sekolah Cheonil, apakah mungkin ada hubungannya dengan Golden Circle? Setelah berpikir seperti itu, Kepala Sekolah Oh Daewan berkata, Choi Taejon, aku akan memperjelas sesuatu, sekolah Cheonil adalah sekolah yang menjunjung kejujuran, jadi kalau kamu melanggar peraturan sekolah, jangan harap kami akan bersikap lembut terhadapmu, bahkan jika ayahmu itu berteman dengan Kepala Dinas Seoul. Mengerti, jadi aku masuk kelas mana? Kata Choi Taejon dengan senyum tipis. Choi Taejon pun dikirim ke kelas 1-5. Di dalam kelas Choi Taejon sedang berdiri di depan memperkenalkan dirinya. Nama saya Choi Taejon. Saya adalah murid pindahan dari Seoul. Dan saya harap, bisa akrab dengan kalian semua, kata Choi Taejon. Mendengar nama Choi Taejon yang terdengar tidak asing, membuat Park Jin-woo berpikir bahwa, dia pernah mendengar nama itu di suatu tempat. Rupanya Choi Taejon dan Park Jin-woo sudah saling mengenal sejak lama. Adegan berganti di belakang sekolah, Park Jin-woo dan Choi Taejon, sedang merokok sambil mengobrol. Tidak kusangka aku akan bertemu denganmu di sini. Sudah 6 bulan sejak kita ketemu di pertemuan itu, kata Park Jin-woo. Kita sangat senang waktu itu, balas Choi Taejon. 6 bulan lalu, Choi Taejon sangat terkenal di Seongdong, dan berpikir untuk bergabung dengan Golden Circle, karena menurutnya dia mungkin akan membutuhkan mereka, untuk mencari pekerjaan di masa depan. Disitulah Park Jin-woo dan Choi Taejon bertemu. Ngomong-ngomong bagaimana dengan tempat ini, bukankah kamu bilang, kalau kamu itu yang terkuat di sini? Tanya Choi Taejon. Oh iya, aku yang terkuat di sini, dan tidak ada yang spesial. Kepala sekolah hanya sangat terobsesi, untuk membuat sekolah ini menjadi sekolah terbaik. Tapi kamu harus berhati-hati dengan seseorang, jawab Park Jin-woo dengan gugup.
Choi Taejon melirik Park Jinwo, yang berbicara, tahu bahwa Park Jinwo hanya membual soal dirinya yang terkuat, dan walaupun Kim Hyun Sung memiliki backingan yang hebat juga, Choi Taejon juga memiliki backingan yang kuat, yang bisa membantunya. Dengan senyum licik Choi Taejon berkata, apapun itu, syukur bisa melihatmu. Ayo kita akur ya Jinwo. Adegan berganti ke dalam kelas, di mana Choi Taejon sedang menguap, sambil memikirkan apa yang harus dilakukan, karena ini bukan hanya soal menang dalam berkelahi, dia perlu tinggal selama 6 bulan, dan menghancurkan siswa yang bernama Kim Hyun Sung di sekolah Cheonil. Setelah itu, dia akan mendapatkan pekerjaan yang sudah dijanjikan. Menurut Choi Taejon, ini sangat gampang, dia hanya perlu membuat Kim Hyun Sung terlibat pertarungan, dan dia sangat yakin akan berhasil, karena telah melakukannya banyak kali. Yang dia perlukan adalah membuat sekolah Cheonil menjadi mimpi buruk untuk Kim Hyun Sung. Alasan Choi Taejon merasa percaya diri, karena dalam organisasi Golden Circle, Hitman dibagi menjadi beberapa kelas. Yang pertama itu golongan S, di mana mereka tidak bisa disentuh, golongan A, yang terbaik, dan golongan B, terbaik di provinsi. Dan Choi Taejon termasuk dalam kategori golongan B di Golden Circle. Dengan senyuman penuh kemenangan, Choi Taejon langsung merencanakan cara untuk menghancurkan Kim Hyun Sung. Rencananya adalah dengan membuat atau memanipulasi anak kelas 2, untuk berkelahi dengannya, setelah itu membuat anak kelas 3, untuk berkelahi dengannya, merasa rencananya sangat bagus. Choi Taejon merasa bahwa tugas ini bahkan tidak perlu 6 bulan untuk menyelesaikannya. Choi Taejon pun berjalan mendekati Park Jinwo, dan memintanya untuk mengantarnya berkeliling sekolah, karena dia ingin melihat kelas yang lain. Park Jinwo pun mengiyakan permintaan Choi Taejon, dan mengantarnya berkeliling. Beberapa saat kemudian, mereka pun sampai di dekat kelas Hyun Sung, kelas 1-1. Park Jinwo menunjuk ke arah kelas itu dan berkata, ini adalah kelas yang terakhir, wali kelasnya itu guru Kim Yang Chul, dan anak yang bernama Kim Hyun Sung, yang aku sebutkan tadi itu berada di kelas ini. Benarkah? Tanya Choi Taejon dengan santai. Saat mereka membuka pintu, seketika, Park Jinwo merasa bahwa ini adalah hari sialnya, karena ada Kim Hyun Sung yang hanya duduk di bangkunya. Melihat Kim Hyun Sung yang hanya duduk belajar, Choi Taejon pun berjalan mendekati Hyun Sung, dan langsung teriak, "Oi, apa yang kamu lakukan? Dasar sialan kecil, beraninya kamu melirikku seperti itu." Melihat Choi Taejon yang berjalan, dan bersikap arogan di depan Kim Hyun Sung, Park Jinwo pun panik, dan ketakutan, tidak menyangka, hal seperti ini akan terjadi. Kim Hyun Sung pun, menoleh ke arah Choi Taejon, dan berkata, bukankah kamu yang merasa terlalu percaya diri, aku bahkan tidak melihatmu. Choi Taejon melirik Kim Hyun Sung, dan berkata, sepertinya kamu ingin berkelahi denganku, bukankah itu benar? Jadi berhentilah omong kosong. Kim Hyun Sung tersenyum balik, dan berkata, tapi kamu, apakah kamu bisa mengatasi apa yang baru saja kamu katakan? Apa maksudmu? Kata Choi Taejon, namun sebelum menyelesaikan kalimatnya, sebuah pukulan telak, dari belakangnya, yang langsung mengenai Choi Taejon. Pukulan itu membuat Choi Taejon terjatuh, dan dengan marah melihat siapa yang berani memukulnya, sambil berteriak, dasar anak jalang. Aku sangat minta maaf Hyun Sung, aku tidak membawanya ke sini untuk membuat masalah, si brengsek ini, melakukannya sendiri. Jadi tolong biarkan masalah ini berlalu, kata Park Jinwo, dengan suara gemetar ketakutan, sambil berlutut memohon. Melihat kejadian itu, Choi Taejon sangat terkejut, dia tidak percaya apa yang sedang terjadi di hadapannya.